Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Ini yang lain kemana ini kok hanya satu orang? Stephen sepertinya tidak berminat lagi ini karena unavailable. Saya call juga tidak muncul. Ini Salomo tadi sudah masuk kok keluar lagi. Ya sudah. Oke, marilah sebelum panggilanmu itu siapa? Iya, Pak Marela, Pak. Oke, baik. Ya ini sambil nunggu Salomo. Ya, ini saya sudah lihat tugasmu gitu ya. Coba saya share screen sebentar. Oke, bisa lihat. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, ini kan tugasmu ya. Oke, mari kita lihat. Cara paling gampang itu adalah diuji coba di MySQL Workbench. Oke. Nah, kelihatan nggak ada tanda silang di sebelah kiri ini? Iya, Pak. Kelihatan. Error. Tahu errornya apa? Bentar, Ini udah Pak. kamu coba belum di MySQL Workbench di tempatmu? Belum, Pak. Iya, iya harusnya diuji coba dulu. Jadi supaya tahu ada error atau tidak. Ya, ada dua error yang segera kelihatan. Pertama, untuk nama field atau nama kolom itu tidak boleh pakai spasi. Oh, ya, Pak. Oke, oke. Jadi ini nanti ya kalau akan diperbaiki. Nah, lalu yang berikutnya itu antara kolom itu harus ada koma. Kalau enggak nanti MySQL bingung ini kolomnya mana. Tuh. Dah, ini ya. Nih, kan ini product name, ini masih ada spasi ya. Ini saya ini. Nah, tapi kemudian errornya pindah ke bawah karena apa? Di sini belum ada koma. Nah, ini subproduct saya ini ya, pindah ke bawah dia. Begitu ada koma, nah dia pindah ke bawah. Begitu. Jadi yang merah-merah ini ada tanda silang merah itu berarti dia error. Tuh, maka penting kalau kamu akan mencoba atau membuat script itu dicoba dulu jalan atau tidak. Itu menangkap ya. Oke. Ini sepertinya hanya satu orang kuliah. Ya sudah kita lanjutkan. Nah, harus kita lanjutkan. Baik, hari ini jadi itu nanti supaya lain kali lebih baik ya, marilah jadi satu nama kolom itu tidak boleh ada spasi. Ya. Baik, Pak. Dua, pakai koma. Ini Stephen sudah bergabung. Oke, malah Salomo yang tidak. Siang, Mbak. Selamat pagi nih Mas Yan ya, masih jam 10 kok. Oke, Stephen kamu tidak mengumpulkan tugas. Yang kemarin ngumpul, Yang ini loh, Pak. yang di situs kuliah. Oh, coba bentar. Enggak ada ini kamu bisa lihat ini enggak ada kok. Yang mengumpulkannya satu orang. Ya sudah lewat kok. Ya. Oke, baik. Nah, hari ini saya ada dua materi sebetulnya kalau dilihat di situs kuliah ya. Untuk topik nomor 4, ya ada pertemuan keempat, yaitu tentang data modeling dan pengantar SQL. Nanti silakan dibaca pertemuan keempat itu mengenai data modeling. Akan saya bahas juga nanti secara sebentar, tetapi fokus saya hari ini itu adalah pada pengantar SQL, atau basic SQL. Ya. Nah ini yang kemarin sudah dicoba, dilakukan dengan ini ya. Tadi Marilla sudah tahu salahnya ya Marilla. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa, biasa itu ya. Mungkin belum akrab saja. Tapi sekarang mari kita bahas SQL atau kalau dalam bahasa Indonesia memang
banyak orang yang menyebutnya SQL gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris di dunia database itu mereka membacanya SQL. Ya. Oke, jadi SQL itu singkatan dari Structure Query Language. Ini adalah bahasa yang umum digunakan dan menjadi standar untuk mengelola sistem manajemen basis data yang relasional. Nah, yang kita gunakan sekarang itu namanya relasional. Nanti kita bahas pada bab yang lain mengenai database relasional itu apa. Nah, SQL ini sudah mulai ada dari tahun 70-an. Ya, ini riwayatnya. Ya. Jadi konsepnya sendiri itu diciptakan oleh orang yang namanya E.F. Codd, gitu, CODD, ya, tahun 70. E.F. Codd ini adalah ilmuwan di IBM Research Lab. Baru 4 tahun kemudian, konsepnya si Codd ini diwujudkan menjadi namanya System R with SQL. Nah, maka kenapa disebut atau dibacanya SQL karena nama aslinya SQL yang kemudian disingkat menjadi SQL. Ini dibuat oleh IBM Research Lab. Jadi ini laboratorium penelitian IBM. Jadi 4 tahun ya setelah itu dibuat konsepnya, baru mulai dibuat produknya sampai tahun 79. Nah, tetapi yang pertama kali mengkomersialkan ini adalah Oracle tahun 79. Ya. Nah, sampai sekitar 7 tahun kemudian baru Badan Standar Amerika Serikat, ANSI, itu merilis standarnya, kalau di sini SNI gitu ya, ANSI ini untuk SQL. Jadi apa itu SQL? Standar SQL itu dibuat di tahun 80. Sebelumnya SQL itu menjadi de facto standar. Semua produk database relasional itu menggunakan SQL, interpretasi terhadap SQL. Jadi kalau SQL itu kita anggap sebagai bahasa, masing-masing produk itu punya dialek tersendiri. Ya. Nah, MySQL ini juga punya dialek. Ya. Oke. Jadi ini ya yang tertulis di sini itu nanti juga ada dialeknya tersendiri. Yang tiap-tiap dialek itu berbeda. Nah, sekarang SQL itu sudah menjadi standar ISO, ya. Bisa dilihat ISO-nya itu yang terbaru adalah SQL 2019, tetapi kemungkinan besar ini belum diimplementasikan. Ini baru mungkin yang diimplementasikan terakhir itu adalah yang SQL 2016. Ya, ini yang sudah diimplementasikan oleh banyak produk termasuk MySQL, tapi yang 2019 kemungkinan belum. Butuh waktu untuk bisa mengakomodasi standar baru ini ke dalam produk. Ya. Dan standar SQL ISO ini tidak seperti SNI ya. Helm tanpa SNI nggak sah gitu kan. Tapi kalau SQL ini tanpa standarnya juga nggak masalah gitu kan. Nah, jadi mengapa ada standar SQL? Supaya nomor satu sebenarnya supaya ada keseragaman antar produk. Jadi kalau Anda sudah pernah belajar SQL di MySQL, nanti pindah ke Oracle misalnya atau Microsoft SQL Server itu tidak akan banyak berbeda. Dialeknya sedikit ya, sama seperti Anda belajar bahasa Indonesia, kemudian ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera itu ada perbedaan dalam dialek, ada kata-kata lokal yang terserap, tetapi sebagian besar tidak berbeda. Ya. Jadi database yang dibuat di MySQL itu bisa dengan mudah dipindahkan ke Oracle misalnya atau ke Microsoft SQL Server dan seterusnya. Ya, jadi ini gunanya standar. Nah, dampaknya bagaimana? Ya sudah, kalau sudah pernah belajar MySQL, pindah ke Oracle tidak masalah, bahasanya standar, hanya ada dialeknya Oracle yang sedikit berbeda dan itu bisa dipelajari dengan cepat. Perintah-perintah dalam SQL sendiri itu tidak banyak. Nanti kita lihat perintahnya itu tidak banyak. Ya, mudah diingat. Ya. Ini bisa aplikasinya itu bisa pindah-pindah, database-nya MySQL bisa pindah ke Oracle, bisa, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu vendor. Jadi kalau sudah biasa pakai Oracle, mau pindah ke MySQL, teorinya itu tidak sulit.
teorinya ya, aslinya ya tetap nanti akan ada banyak masalah gitu kan. Oke. Nah, bahasa dalam SQL itu nanti akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok ini. DDL, Data Definition Language, ini digunakan untuk membuat database, membuat tabel, menghapus database, maupun menghapus tabel. Kemudian ada Data Control Language, nah ini terkait control language itu adalah untuk administrasi user. Jadi nanti untuk tiap database itu bisa diberikan daftar user siapa saja yang mengakses. Oke. Kita lihat contoh ini ya di MySQL ini, Sakila ini ya. Ini database ini bisa dilihat servernya di user and privilege. Nah ini ya, misalnya ini bisa saya berikan pada siapa saja. Ya, saya bisa buat user, ya misalnya add account, ya misalnya, gitu kan. Ini standar saja. Nah, ini di sini authentication type ini bisa dibuat misalnya yang sangat kuat, SHA-256 ini sangat kuat keamanannya, tapi kita pakai standar saja. Limit to host matching, persen itu artinya di sini limit to host matching ini adalah dari mana si Samiyaji ini boleh mengakses database. Dari mana? Kalau diberi tanda persen seperti itu berarti boleh dari mana saja. Nah, ini bisa saya set misalnya kalau kantor saya di kampus ketiga gitu ya, dan di situ diketahui alamatnya, maka saya bisa beri alamatnya di situ. Sehingga kalau tidak di kampus 3, saya tidak bisa mengakses database tersebut. Ini untuk alasan keamanan. Ya. Dan password biasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ini password sudah kita pakai. Dan batasan. Ya. Berapa banyak query, berapa banyak bit. Kalau 0 itu artinya tanpa batas. Nah ini. Di sini kemudian saya diberi peran. Saya itu apa? Apakah saya itu hanya backup? Jadi dipilih. Kalau backup itu ya, terbatas sekali. Ya, ini. Atau saya sebagai DBA, database administrator. Wah, kalau ini semua. Ya. Atau saya itu misalnya adalah desainer. Nah, kalau desainer ini ya, tidak banyak yang bisa ya tidak semua. Ya. Nah, data control language itu digunakan untuk ini. Ya. Jadi membuat user baru, menghapus user yang sudah lama, kemudian memberikan hak user tertentu akses ke database tertentu. Saya bisa saja tidak usah ini, misalnya saya hanya bisa insert, bisa select, ya, tapi nggak bisa yang lain. Ya, bisa alter, tapi nggak bisa yang lain. Nggak bisa create misalnya, ini bisa, ini satu persatu peran ini bisa diberikan. Ya. Oke. Lalu skema privilege, mana yang boleh diakses dari ini, Sakila Sysworld ini. Ya. Tidak semua, misalnya hanya satu. Oke, itulah data control language. Itu yang digunakan untuk. Lalu yang akan paling banyak kita gunakan itu adalah data manipulation language. Ini adalah perintah-perintah untuk memanipulasi. Memanipulasi itu dalam artian menambahkan data, mengubah data, mengurangi data, atau menghapus data. Ya. Bukan manipulasi, menipu atau apa gitu ya. Oke, jadi idenya itu seperti ini. Seorang user nanti menuliskan program aplikasinya akan mengakses database manajemen sistem melalui SQL queries. Nanti dia bisa ngambil data dari mana? Dari ini atau dari sini, ya. Tergantung hak aksesnya di mana. Oke. Lalu tipe data kita sudah bicarakan itu ya, ada numerik, ada integer, ada string. Ya. Nah, jadi ini daftar perintahnya. Ya. Data definition language itu ada create table, create index, create database. Ada foreign key, ya bisa juga ngedrop atau truncate. Truncate itu kalau tadinya 10 kolom, di truncate itu nanti mungkin akan jadi 5 kolom. Ya, di drop itu dihapus. DML
ini insert, update, select ya, nanti kita pelajari. DCL, data control language, grant, add, revoke. Grant itu berarti memberikan hak tertentu pada user, add itu menambahkan, jadi sudah ada user dan haknya, lalu nanti ditambahkan. Revoke itu artinya mencabut kewenangan user tersebut di dalam database. Nah, jadi nomor 1 itu adalah create, gitu kan? Data create skema, create table, create view. View itu apa nanti kita pelajari, tapi tidak sekarang ya. Create skema itu create database kalau di MySQL. Ya. Ada create table, ya. Nah, ya lihat Marela, ini kan kolom, ya, nama kolom itu tidak boleh ada spasi. Ya, ini dia pakai garis bawah bisa, pakai disambung juga boleh. Ya, kenapa kalau tidak boleh pakai spasi? Ya standar di SQL seperti itu. MySQL itu hanya mengimplementasikan standar. Ya. Nah ini contoh ya. Create table, create table, create table, create table, semuanya create table. Ya. Ini. Lalu kemudian create table, ya. Sudah tahu caranya, perintahnya. Jadi create table, lalu kemudian nama kolomnya, tipe datanya, dan panjang kolom kalau ada. Ya. Nah, kemudian, nah, tabel itu kalau sudah dibuat itu bisa diubah. Misalnya kita akan menambahkan kolom atau kita akan mengubah kolom tertentu. Misalnya kolomnya itu namanya tadinya namanya harga menjadi harga jual. Itu kita pakai alter atau bisa kita drop kolom untuk dihapus. Ya, kita juga bisa menambahkan kolom baru kalau diperlukan. Drop itu adalah menghapus tabel. Nah, drop ini harap hati-hati gitu ya, karena kalau sudah terhapus ya tidak akan bisa dipulihkan. Di dalam database management system tidak ada recycle bin. Ya. Baik kalau misalnya itu dilakukan backup, nanti kita bahas backup secara khusus, tapi backup itu biasanya tidak bisa real time, tidak bisa sampai detik-detiknya itu kita backup. Backup itu selalu ketinggalan. Ya. Backup saya untuk komputer pribadi itu ketinggalan seminggu. Jadi backup setiap hari Selasa. Kalau komputer saya crash hari Kamis, berarti yang Rabu dan Kamis hilang ya, datanya. Nah, ini yang harus diperhatikan dan hati-hati. Ya. Perintah drop ini cukup sakti. Maka kalau Anda nanti itu menjadi administrator database, jangan semua user diberi wewenang untuk bisa drop. Ya, bahaya. Oke. Lalu kalau akan menambahkan data ke dalam baris-baris di dalam satu tabel, itu menggunakan perintah insert. Marela, kamu kemarin ada berapa insert itu yang kamu lakukan? Banyak ya? Iya, Pak. Di ini. Copy paste gitu. Iya, Pak. Oke. Itu memang saya sengaja supaya paham gitu ya, artinya apa. Oke, tapi mari kita coba. Ini ada cara lain. Ya. Ini saya sudah menyiapkan, bisa kelihatan ya. Ini ada satu tabel. Ya. Ini tabel yang mencatat harga saham. Maka tanggal berapa, pembukaan berapa, tertinggi berapa, terendah berapa, penutupan berapa, lalu volume berapa saham. Ya. Ini ada berapa baris? Ya, dikurangi 1 karena 1 itu adalah judulnya, ada 1024 baris. Ya, bisa kebayang Marela, kamu 1024 baris kamu copy paste satu persatu ini kan capek ya. Nah, MySQL itu sudah punya alat untuk itu ya. Ini tinggal diklik kanan, namanya Table Data Import Wizard. Nah, ini tidak sembarangan yang bisa diimport ya. Kalau dilihat, ini itu file, meskipun saya buka dengan Excel ya, tapi ini itu ada file namanya CSV. CSV itu sebenarnya adalah file text. CSV itu singkatan dari comma separated value. Oke.
Ini kalau pakai Excel dia kelihatan kolom-kolom seperti database kan. Tapi kalau misalnya di mana? Oh ini ya. Ini saya buka. Nih, aslinya karena dia teks itu antar kolom itu dipisahkan dengan koma. Maka disebut sebagai comma separated value. Nah, ini tuh hati-hati sekali terutama kalau ada bilangan di dalam data Anda. Ya, terutama ini karena dia bahasa Inggris ya standarnya, maka koma di dalam ini adalah diwakili dengan titik. Ya, karena koma sudah dipakai untuk memisahkan kolom. Jadi ini nanti akan misalnya 11 Mei 2017, koma ini artinya nanti 11 Mei ini akan berada di kolom yang berbeda dengan 152.45 ini. Oke. Nah, ya, jadi sudah tahu. Ini biasanya di dalam dunia database ya memang untuk bertukar data itu mereka biasanya jadi dari satu database itu akan diekspor sebagai teks CSV tadi, kemudian CSV ini bisa diimpor oleh database lain. Oke, jadi misalnya saya akan table import data, nih tinggal dicari filenya. Nah, ini ada di Apple CSV ya, gitu. Tinggal next, create new table ya, dalam database-nya boleh milih yang tapi pilihan di sini Sakil atau Word. Ini juga kalau misalnya database-nya sudah ada, tabelnya sudah ada, ini harus di drop. Kalau enggak nanti nggak mau. Kalau namanya sama dia nggak mau. Ya. Atau ini juga kalau yakin tidak ada, ini nggak usah dicontreng juga nggak apa-apa. Sudah ya. Ini nanti di sini ada previewnya. Tabelnya kan seperti ini. Ya, bisa kita ubah bentuk tipe datanya di sini misalnya. Ya. Di sini bisa kita ubah menjadi yang lain kalau mau. Oke, tapi ini saya biarkan saja seperti ini. Oke, next lagi. Ini sudah siap ya, tinggal kita next, dia akan diimpor. Nah, ini 1000 baris kan lumayan lama kan. Bayangkan kalau jutaan baris. Ya, udah selesai, next. Sudah finish. Di manakah Apple part? Kita refresh dulu. Nah, sudah ada ya tabel Apple part. Kita lihat. Nah, sudah. Jadi ada alatnya Amarela. Kalau untuk mengimpor data, sehingga tidak perlu ngetik insert satu persatu. Tapi memang sengaja untuk tugas kemarin itu saya berikan cara manual supaya Anda tahu punya kepekaan gitu ya. Karena apa? Pengalaman ya di dalam basis data itu sering data yang diekspor atau diimpor itu tidak lengkap. Ada yang salah datanya, ada yang hilang datanya, ada yang double datanya. Ya. Maka ekspor dan import ini harus hati-hati betul. Nanti akan ada sesi di mana saya akan menjelaskan bagaimana membersihkan data sebelum diimpor. Ya, meskipun itu bukan materi dari kuliah, tapi nanti bisa saya ajari. Kalau hanya 100 baris, nggak masalah ya. Bisa kita teliti satu-satu, ketahuan mana yang salah. Tapi kalau itu sudah jutaan baris, dan puluhan atau bahkan ratusan tabel, menelusuri satu persatu, itu tidak mungkin. Ya, habis waktu kita. Maka ada caranya otomatis untuk membersihkan data dan kemudian ekspor atau mengimpor data yang sudah bersih tersebut. Oke, itu tadi insert ya. Jadi memang bisa satu baris itu di-insert ya, tapi lebih baik diimpor saja kalau memang dibutuhkan. Tuh, ya. Oke, lalu delete juga bisa, kita bisa menghapus baris tertentu. Ini perintahnya delete from, ini tabel apa, lalu apa yang di-delete, di mana customer state-nya itu HI. Berarti semua customer state, semua customer yang state-nya HI akan hilang. Ya. Tuh, kita mau hapus semua, delete from customer table. Bentar, ini artinya pas tabelnya tetap, isinya yang hilang. Jadi bedakan delete ini dengan drop. Kalau drop itu dihapus tabelnya.
Kalau delete itu yang dihapus barisnya, sehingga mungkin saja semua baris dihapus, tapi tabelnya tetap ada, hanya kosong. Ya. Kita bisa juga mengubah data yang sudah ada, misalnya mengganti harga. Ya. Oh, harga produknya sudah ganti, maka di sini update dari tabel produk, di mana yang akan diupdate apa? Kolom produk standar price menjadi 775. Yang mana ini? Produk ID-nya nomor 7. Nah, ini kalau sudah ada produk ID-nya, biasa yang kita gunakan adalah kolom kunci. Kita bisa juga merge, yaitu menggabungkan dua tabel atau lebih. Ya, merge itu produk as prod. Jadi ini kita mengambil data dari tempat lain dan di merge, itu juga bisa. Ya. Oke, nah sekarang saya akan bicara sedikit mengenai skema. Skema itu ya database kalau di dalam MySQL, ya. Ada choice of index, file organization, dan lain sebagainya. Ya. Index itu seperti katalog di perpustakaan. Jadi kalau Anda ke perpustakaan mencari buku, ya, ada caranya. Dua, satu Anda bisa datangi lemari buku satu persatu dan dilihat ada tidak buku yang Anda cari itu. Tapi ini akan butuh waktu sangat lama. Semakin besar perpustakaannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Demikian juga dengan database. Semakin banyak tabel dan semakin banyak kolom maupun barisnya, semakin lama kalau harus cari data satu persatu. Nah, indeks ini membantu dengan cara di dalam indeks ini ada lokasi informasi yang kita butuhkan. Sehingga kalau seperti katalog perpustakaan, buku yang kita pertama, katalog perpustakaan itu bisa memberitahu kita buku yang dicari ada atau tidak. Kalau nggak ada ya nggak usah diteruskan kan. Sama, indeks ini juga bisa memberitahukan data yang kita cari ada atau tidak di dalam satu database. Kemudian kalau ada, lokasinya di mana? Jadi dari katalog perpustakaan kita bisa tahu, oh buku yang Anda cari itu ada di lantai 2, lemari A misalnya, baris keberapa. Nah, ini bisa ketahuan. Sehingga Anda bisa langsung menuju ke lantai 2, lemari keberapa, dan seterusnya. Ya, jadi ini akan mempercepat akses. Jadi pertama kali kalau akan mencari data, ngecek indeks. Nah, indeks ini harus terus-menerus diperbaharui. Karena tabel itu berubah. Ya. Jadi kalau Anda menambah atau menghapus data di dalam database, maka indeks harus diubah. Biasanya kalau membuat tabel, otomatis kolom kunci atau primary key itu akan diindeks. Tapi kita bisa menambahkan indeks yang lain. Hanya saja jangan semua kolom lalu diindeks, ya percuma juga, ya kan? Tidak akan menambah. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke perintah select. Ini perintah yang paling sering digunakan di dalam SQL. Ya. Select itu dimulai dengan kata-kata select tentunya. Ya. Select itu kita memilih kolom mana saja yang nanti akan digunakan di dalam satu query. Ya. From itu menunjukkan dari tabel apa. Sekarang anggap saja tabel dan view itu sama. Ya. Jadi from ini menunjukkan kita select kolom yang mana dari tabel apa. Kemudian ada where. Nah, where itu adalah kondisi kolom yang kita pilih. Itu tentunya dalam satu kolom yang kita pilih tidak semua baris itu diambil. Hanya baris yang memenuhi syarat where ini yang kita masukkan. Ya, dan kemudian komputer kan mencari, ambil kolom tertentu dari tabel tertentu dan ada where-nya ini kondisi tertentu. Nah, hasilnya baris-baris yang memenuhi syarat where dari tabel ini dan kolom ini akan dimunculkan. Nah, memunculkan ini bisa dikelompokkan, group by. Misalnya Anda ambil data mahasiswa, ambil data nama mahasiswa yang daerah asalnya katakan misalnya Kalimantan Selatan. Nah, maka bisa dikelompokkan berdasarkan kabupaten misalnya kalau ada informasi. Having itu punya kondisi tertentu dan order by itu artinya nanti
hasilnya itu ditampilkan dan diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini kalau Anda akan membuat statement SQL itu seperti ini. Select from, where, group by, having, ya, dan seterusnya. Nah, hasilnya nanti akan tampil. Nah, seperti ini misalnya, ya. Ini misalnya aktor ini select from row, ya, artinya semua baris ditampilkan dengan limit ya 1000 baris pertama. Ya. Atau saya bisa select from Sakila aktor, nih, ya, dieksekusi. Wah, maka semua ditampilkan. Sudah berapa? Ya, sebanyak-banyaknya yang ada 200, ya. 200 ya. Saya juga bisa misalnya select from Sakila customer. Ini kita eksekusi, muncul juga ya, banyak, bisa sampai 599 ya. Atau mau inventory juga bisa. Nah, bisa ini ya, muncul sampai berapa? 1000. Saya bisa juga saya pilih dari misalnya world ya. World itu ada apa saja sih? Tabelnya world city. Nah, muncul ya. Nah, dengan kalau nama tabel itu kita beri nama database-nya dan titik nama tabelnya, kita tidak perlu menggunakan perintah use. Ya. Nah, tapi tentunya kalau di dalam database kita itu ada banyak database seperti ini, ya, skema seperti ini, ya kita harus hafal tabel apa ada di skema yang mana. Maka baik kalau kita punya data itu, ya, daftarnya ada di mana dan seterusnya. Oke, nih contoh ya, select. Temukan produk dengan harga standar di bawah 275. Nah, berarti select apa? Select product description. Deskripsi produk, produk standard price. Berarti 2 kolom yang dipilih. Deskripsi produk dan harga standar. Dari mana? Dari top tabel produk. Biasanya kalau di buku ini, di bukunya over ini, produk garis bawah T, itu T itu menunjukkan tabel. Lalu kondisinya where product standard price kurang dari 275. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai operator. Operator itu bisa sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang sama dengan, tidak sama dengan, ini juga tidak sama dengan. Ya. Jadi pilih kolom deskripsi produk dan harga standar dari produk T, di mana harga standarnya kurang dari 275. Lain, ya. Kita pakai alias. Kita juga bisa menggunakan fungsi agregat, ya, fungsi misalnya count, ya, untuk menghitung. Select count, ya, semuanya di jumlah, di agregat dari order line, di mana order ID-nya 1004. Ini bisa digunakan untuk menghitung. Oh ya. Dalam tabel database, kolom-kolom yang ada di dalam database itu hanya boleh diisi dengan data yang sifatnya tetap atau tidak berubah, statis. Jadi tidak boleh di dalam kolom database itu diisi rumus seperti Excel. Ya, tidak boleh. Tidak boleh diisi hasil perhitungan. Misalnya harga per unit 10, unitnya 100. Lalu ada kolom ketiga, 10 kali 100, nggak boleh. Ya. Perhitungan rumus itu ada di query. Oke. Gambarkan. Oke. Jadi kalau saya gambarkan, ya, ini database itu seperti ini, ya. Ini query. Nah, query ini lalu nanti hasilnya, ya, hasil. Nah, query ini isinya bisa
rumus, bisa hasil perhitungan. Ya, jadi tidak boleh rumus di sini itu nggak boleh. Ini bukan Excel, jadi tidak boleh diisi dengan rumus. Oke. Begitu, ya. Oke. Nah, lalu konsep database itu operator ini ya bisa AND, OR. Ini sebetulnya sama seperti diagram Venn. Jadi nanti akan ada banyak tabel-tabel di dalam satu database dan data yang Anda butuhkan itu tersebar di dalam berbagai tabel. Maka query itu fungsinya adalah mengambil data dari tiap-tiap tabel yang sesuai yang kita butuhkan dan menyatukannya menjadi satu hasil. Ya. Nah, maka kalau mau melihat query itu seperti melihat diagram Venn seperti ini, ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Irisan-irisan diagram inilah yang nantinya hasil dari query. Ya. Ini. Oke, kita teruskan. Select sudah ya, tadi sudah select. Nah, lalu view. Nah, ini view. View itu apa? View itu adalah tabel virtual. Ya. Jadi kalau akan digambarkan, jadi ini tabel. Nah, ini tabel ya. Tabel aslinya itu seperti ini. Ini isinya 1 juta baris. Nah, tapi dari 1 juta baris ini tidak semua sering diakses. Yang paling sering diakses itu hanya 100. Maka kita buat view. Ini tabel. Ini view. Nah, jadi ini supaya apa? Supaya sebentar. Ini supaya data asli di sini itu tidak terganggu, maka kita pakai view. View itu juga bisa, ya. Kalau kita sering mengambil data dari berbagai tabel, ya, jadi daripada berkali-kali kita buat select from, ya, kita buat saja view, ya, yang mengambil data dari sini dan dari sini lalu jadi satu tabel. Ya, ini nanti yang diakses itu yang ini. Inilah view, ya. Nah, view itu isinya replikasi atau kopian data dari tabel aslinya. Ya. Dan nanti secara otomatis kalau misalnya data aslinya itu berubah, maka view juga akan berubah. Ya. View ini digunakan untuk macam-macam. Ya. Nanti pernah create view. Ya. Ini memudahkan query. Query itu kalau kita semakin banyak tabel yang select from, kalau tabelnya banyak, itu semakin berat untuk diolah. Ya. Dan kita juga mungkin kesulitan untuk mencari tahu ini tabelnya apa saja, ada di mana. Ya. Maka supaya mudah, sudah buat saja view satu, sehingga nanti select-nya hanya dari satu tabel, dari satu, yaitu view itu saja. Tadi tidak perlu melibatkan puluhan tabel yang ada di belakang view. Ya. Dan ini selalu akan di-refresh. Tidak butuh tempat penyimpanan yang banyak. Ya. Dan ini bisa memudahkan di dalam pemrograman. Itu view. Nah, masalahnya sekarang adalah view ini refresh-nya sering sekali ketinggalan. Ya. Jadi tidak bisa setiap saat di-refresh. Ya, ada waktunya. Karena kalau setiap saat di-refresh, begitu tabel aslinya berubah data, view juga di-refresh. Nah, ini biasanya akan memakan sumber daya komputasi yang besar. Servernya nggak kuat. Ya. Oke. Nah, itu terkait dengan SQL.
ya, banyak tutorial SQL itu ya, misalnya tutorial bahasa Indonesia, SQL, gitu, supaya gampang. Nah ini ya ada ini dunia Ilkom banyak, ya, Anda bisa settingan sudah ya, ini penulisan query, membuat menghapus tabel, tipe data dan sebagainya, ada ini ya, banyak bisa dipelajari ya. Nanti berikutnya kita akan belajar mengenai join. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan kah? Untuk sementara belum, Mbak. Oke, belum ya, ya udah. Marela, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya akan ke data modeling. Ya, materi kita hari ini. Share screen. Bisa kelihatan ya? Oke, Kelihatan, data Mbak. modeling. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, sebelum kita membuat tabel, ya kita harus membuat model dulu. Model itu digunakan untuk desain sebetulnya, ya, untuk perancangan. Jadi, marilah yang kamu lakukan itu sebenarnya agak melangkah lebih mendahului gitu ya. Jadi seharusnya model. Tapi nggak apa-apa. Itu memang saya sengaja. Saya biasanya kalau dari model dulu, lalu baru nanti membuat tabel itu pengalaman banyak mahasiswa yang kebingungan dan sulit membayangkan nanti bentuknya. Tapi begitu belajar buat tabel dulu, jadi gitu ya, baru kemudian modelnya lebih mudah untuk dipahami, gitu ya. Oke, nah, modeling. Apa yang dimodelkan? Nah, ini sebetulnya sudah dulu dalam tugas itu sudah pernah dibuat. Ya. Entitas, atribut, relasi, dan identifier. Ini kalau Anda lihat arah yang saya biasa lakukan di dalam kuliah ini adalah saya minta untuk praktek dulu, ya, tembak dulu prakteknya. Nah, nanti setelah itu baru dijelaskan teori di belakangnya. Ini sama, Anda sudah membuat entitas, atribut, relasi, dan lain sebagainya, baru kemudian dijelaskan teorinya. Ini menurut pengalaman saya ini lebih gampang masuk daripada teori dulu baru praktek, gitu ya. Oke. Nah, kita ini nah, oke. Kita mulai dari entitas. Entitas itu apa? Entitas itu adalah segala sesuatu yang datanya akan kita rekam di dalam database. Ya. Nah, satu perusahaan, satu organisasi dengan yang lain, satu perusahaan dengan yang lain itu entitasnya akan berbeda-beda. Ya. Maka bisa jadi apa yang dicatat di satu organisasi tidak akan dicatat di organisasi lain. Ya, oke. Nah, entitas itu tipe-tipenya macam-macam. Ada yang independen, bisa berdiri sendiri, ada yang dependen, ada yang asosiatif, ada yang agregat, dan subordinat. Independen itu, nah, biasanya yang selama ini Anda buat itu adalah entitas-entitas yang independen. Misalnya, artinya bisa berdiri sendiri. Ya. Negara, daftar negara itu independen. Daftar saham itu independen. Daftar mahasiswa independen. Daftar dosen independen. Daftar mata kuliah itu independen. Ya. Jadi ada samiaji atau tidak, yang namanya manajemen basis data itu tetap ada. Hanya mungkin tidak ada yang ngajar. Ya. Artinya tidak ada relasi. Tapi entitasnya masih ada. Ya. Demikian juga data mahasiswa. Ada. Ya. Tidak akan dihapus sampai Anda nanti lulus. Maka, saya nggak tahu sekarang seberapa mudah pindah jurusan ya, tapi zaman saya kuliah dulu, kalau ada mahasiswa manajemen pindah ke akuntansi,
dia akan dianggap sebagai mahasiswa baru. Sehingga dapat nomor mahasiswa baru, NPM baru. Sedangkan NPM yang lama tidak dipakai lagi. Tapi tidak dihapus, tetap ada. Ya. Ini beda dengan ada satu universitas tempat saya kuliah dulu di Australia itu, teman saya kebetulan itu dari S1, S2, S3 itu dia pada universitas yang sama. Nah, nomor mahasiswanya sama terus. Ya. Padahal dia sudah pindah program studi, jurusannya masih sama, tapi program studinya sudah pindah. Kalau di tempat kita, pindah dari akuntansi ke manajemen, atau itu ekonomi ke manajemen, maka NPM yang lama dimatikan, ya, tidak dipakai lagi, tapi masih ada, mahasiswa tersebut diberi NPM baru. Nah, ini tiap-tiap organisasi beda-beda. Independen itu hanya bisa ada, jadi entitas ini ada, dia tergantung pada entitas yang independen. Ya, contoh yang ada di buku ini kurang bagus. Contoh yang akan saya berikan adalah tanggungan. Oke. Jadi dosen, karyawan di Atmajaya itu ada yang masih belum berkeluarga, tapi juga ada yang sudah berkeluarga. Saya itu sudah berkeluarga. Nah, kalau saya berkeluarga, maka keluarga saya itu dapat fasilitas dari Atmajaya. Apa saja fasilitasnya? Ada tunjangan istri dan tunjangan anak. Uang beras saya beda dengan yang belum berkeluarga. Uang beras saya beda dengan, ya, karena anak saya hanya satu, uang beras saya beda dengan yang anaknya dua. Ya, ini. Kemudian asuransi beda. Di Atmajaya itu kalau rawat inap itu ada asuransi dan BPJS. Tapi kalau rawat jalan itu disediakan restitusi. Jadi tiap bulan itu ada berapa ratus ribu yang dialokasikan. Ya. Kalau tidak jadi kalau saya periksa ke dokter diberi obat itu, maka biaya dokter dan obatnya itu bisa saya restitusi. Saya dapat penggantian sampai jumlah tertentu. Nah, ini. Dan itu berlaku untuk saya maupun keluarga. Nah, artinya data keluarga saya kan harus ada. Ya. Maka di dalam kartu pegawai saya itu ada nama anak saya dan istri saya. Nah, dan mereka ada dicatat oleh Atmajaya sebagai entitas, yaitu tanggungan saya, karena saya karyawan. Jadi keberadaan mereka di dalam sistem Atmajaya itu dependent pada saya, tergantung pada saya. Kalau saya sudah tidak lagi menjadi karyawan Atmajaya, maka mereka hilang juga dari sistemnya Atmajaya. Gitu, itulah dependent. Ya. Ada asosiatif. Nah, ini yang saya katakan, asosiatif itu merupakan jalan tengah, gitu ya. Kompromi ketika ada dua entitas yang punya relasi many to many. Contohnya apa? Dosen dan mahasiswa melalui mata kuliah. Ya. Anda bisa ambil lebih dari satu mata kuliah. Saya bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Ya, sehingga hubungan dosen dan mahasiswa di sini adalah many to many. Nah, tapi supaya many to many itu kan susah, maka supaya tidak many to many, gitu ya, dibuatlah asosiatif entity. Ya, nih. Jadi, nah, oke. Jadi ini ada Oke, jadi ada dosen dan mahasiswa. Hubungannya dengan kelas ya. Ini aslinya kan many to many. Supaya tidak many to many, ada kelas di sini. Di sini. Ini one to many, ya. Satu dosen bisa ngajar lebih dari satu kelas. Ini juga one to many. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak kelas. Ya. Ini. Aslinya kalau dosen dengan mahasiswa itu aslinya ini ya, many to many. Satu dosen bisa mengajar banyak mahasiswa, satu mahasiswa bisa diajar banyak dosen. Tapi ini kan sulit, maka dibuat seperti ini, ada kelas. Nah, kelas inilah asosiatif
Jadi itu entitas yang dimunculkan supaya hubungan many to many tidak bermasalah. Wujud. Tuh. Agregat ini tidak usah. Nah, subordinat ini nanti akan kita pelajari pada saat kita belajar yang namanya enhance ER. Tapi untuk saat ini kita lewati dulu saja. Ya, subordinat itu misalnya ini ya, hewan. Hewan itu ada kambing, ada kuda. Ya. Dua-duanya hewan, tapi kambing dan kuda ini nanti akan punya karakteristik yang berbeda. Ya, itu. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuat model yang baik? Satu, model itu selalu akan berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang jumlah entitasnya. Itu. Lalu tiap-tiap entitas itu harus kita beri identifier. Karena tiap entitas itu nanti di dalamnya akan ada banyak anggotanya. Yang namanya dosen lebih dari satu. Jadi bagaimana sistem itu bisa membedakan Samiaji dengan Pak Totok misalnya. Membedakan Pak Totok dengan Bu Anas. Maka tiap dosen harus diberi identifier. Ada. Mahasiswa juga demikian. Apa yang membedakan Marilla dengan Stephen dengan Salomo? Nah, sistem tidak. Kalau saya, kita manusia bisa membedakan. Ya, saya bisa membedakan Stephen meskipun belum pernah ketemu. Mungkin saya bisa membedakan Marilla. Mungkin saya sudah lupa. Marilla mungkin pernah ketemu tapi saya lupa dan seterusnya. Kalau kita bertemu, saya bisa membedakan. Tapi sistem tidak. Maka sistem butuh identifier. Database butuh identifier. Nah, identifier ini gunanya untuk identifikasi. Supaya bisa membedakan anggota satu entitas dengan anggota entitas yang lain. Pada entitas yang sama. Ya. Kemudian tiap entitas ada atribut. Atribut ini merupakan karakteristik dari setiap anggota entitas. Dan atribut ini harus ada arti yang konsisten. Konsisten artinya tanggal lahir di entitas dosen harus sama dengan tanggal lahir di entitas mahasiswa. Jangan berubah-ubah, ya. Ini supaya ada. Nanti bicara mengenai administrasi dan manajemen data, ini akan saya pertegas lagi. Ya, ini yang sering sekali tidak konsisten itu banyak, ya. Misalnya alamat, ini yang paling problematik. Alamat itu ada yang nama jalan apa, tapi kadang yang dipakai juga adalah nama kampungnya atau nama dusunnya. Ada yang pakai RT RW, ada yang tidak, ya, dan seterusnya. Jadi ini inkonsistensi data ini menyulitkan kadang, dan sering sekali kita tidak bisa apa-apa, ya, karena apa? Data tersebut given dan dibuat oleh orang lain, kita tidak bisa macam-macam. Ya. Kalau alamat itu hanya di Indonesia saja mungkin nggak masalah. Tapi bagaimana kalau alamat itu ada di luar negeri? Kode pos Amerika dengan Indonesia itu beda. Kode pos Inggris beda lagi. Ya. Indonesia kode posnya 5 digit ya. Australia 4 digit, Inggris itu berapa digit? Tapi Inggris itu pakai huruf. Sedangkan kalau kita kan semua kode posnya angka. Nah ini jadi masalah gitu ya. Itu. Nah. Lalu ini ada beberapa contoh, bukan aturan sih ya, petunjuk untuk membuat data model yang baik. Satu, kadang ada entitas tuh yang anggotanya hanya satu, itu ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya mungkin jangan terlalu banyak gitu ya. Lalu namanya itu harus dipilih dengan baik. Nama ini perlu menjadi kesepakatan. Dan sampai sekarang ini masih jadi masalah. Dulu, Fakultas Ekonomi itu untuk identitas mahasiswa menggunakan yang namanya nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa yang dimaksud di sini itu adalah 5 digit terakhir NPM Anda. Itu dipakai. Ya. Maka dulu nomor mahasiswa saya itu 06847. Tidak ada NPM zaman saya. NPM itu baru muncul belakangan. Nah, universitas itu pakai NPM. Formatnya seperti ada. NPM itu kan 2 digit pertama tahun masuk, 2 digit berikutnya prodi, lalu 5 digit nomor urut, gitu ya. Nah, sebetulnya
tidak perlu pakai itu ya. Saya kira kok sekarang NPM itu berapa? 9 ya, 9 digit. Nggak perlu 9 digit. Itu 7 digit saja cukup. Ya, karena dalam setiap tahun prodi itu kan nggak mungkin menerima 1000. Lebih dari 1000 nggak mungkin ya. Tapi ya sudah itu. Nah, Fakultas Ekonomi itu masih banyak yang menggunakan nomor mahasiswa. Universitas sudah pakai NPM dan ini menimbulkan masalah. Pernah satu saat dosen-dosen itu ketika saatnya memasukkan nilai akhir setelah ujian akhir itu mereka kaget. Karena apa? Antara daftar presensi dengan daftar nilai itu urutan mahasiswanya berbeda. Jadi dosen selama ini kan menerima daftar presensi. Lalu dari itu mereka kemudian memberikan penilaian. Dan ketika masukkan nilai ya mereka berdasarkan urut saja ya. Urutnya seperti itu. Ternyata urutan di daftar presensi dengan urutan di daftar nilai beda. Kok bisa? Nah, karena daftar presensi fakultas kita itu menggunakan nomor mahasiswa. Sedangkan daftar nilai itu menggunakan NPM urutan. Ini ya tidak akan jadi masalah. Kalau satu prodi, maka saya ketika di fakultas itu ribut-ribut seperti itu, saya bingung. Karena saya tidak mengalami. Saya cek betul. Daftar mahasiswa saya, daftar kuliah presensi ya, daftar presensi dengan daftar nilai itu sama urutannya. Tidak ada yang beda. Nah, ternyata yang jadi masalah itu adalah kalau ada kelas yang diisi oleh mahasiswa dari 3 prodi. Kenapa? Saya lupa kalau manajemen itu berapa tahun. Katakanlah misalnya sama-sama 15, mau 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan anunya kan seperti ini ya. Nah, ini yang akuntansi. Kalau manajemen mungkin 15, 03, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau diurutkan berdasarkan nomor mahasiswa 5 digit terakhir, ini ya. Berarti yang duluan yang mana? Akuntansi adalah nomor urut 1, nomor presensi 1, ya kan? Ini 2. Ini. Kenapa? Sorry. Karena yang dipakai hanya 5 digit terakhir ini. Tapi kalau NPM, lain. NPM kan yang dipakai semuanya. Maka yang akuntansi ini ada di urutan kedua. Karena apa? 03 dulu yang dihitung, 04 belakangan. Nah, jadi kalau di daftar presensi mahasiswa akuntansi nomor 1, mahasiswa manajemen nomor 2, tapi kalau di daftar nilai mahasiswa manajemen nomor 1, mahasiswa akuntansi nomor 2. Nah, ini menimbulkan kekacauan. Kenapa kok kekacauan itu bisa terjadi? Karena itu tadi tidak konsisten penggunaan nama dan datanya, gitu ya. Lalu kita harus hati-hati dengan sinonim, homonim dan lain sebagainya. Harus konsisten itu pesannya, gitu ya. Jadi kalau bikin nama ya konsisten dan itu konsensus diterima oleh seluruh organisasi. Beda dengan di luar organisasi nggak apa-apa karena ya mungkin sistemnya tidak saling terkait, gitu ya. Lalu kemudian identifier, bagaimana kita bisa merumuskannya? Yang jelas identifier itu satu, harus unik. Tidak ada 2 atau lebih anggota entitas yang punya identifier yang sama. Jadi NPM itu nggak boleh ada yang sama. Dalam hal ini NIK juga tidak sama. Ya, mestinya antara satu orang dan orang lain tidak ada NIK yang sama. Dan tidak berubah. Ya, kalau kita pakai usia berubah, kita pakai nama bisa berubah, kita pakai alamat apalagi berubah-ubah. Ya, tapi kalau kita ciptakan yang tidak berubah, tidak masalah. Oke. Ya. Nah, lalu membuat data model itu tidak bisa sekali jadi, ya. Itu harus terus berubah, bukan itu, terus diperbaiki sampai dicapai kesepakatan. Ya, ini data modelnya seperti ini. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Marela atau Stephen? Belum ada, Pak. Oke, baik. Apa ya, Pak? Belum, Pak. Oke, baik. Nah, baik. Nah, untuk berikutnya, ya, ini saya sudah meninggalkan tugas, ya.
Nah, Anda ingat kemarin. Oke, Anda kan tiap semester itu punya dapat buku petunjuk pendaftaran kelas ya? Iya, Pak. Oke. Di situ ada data dosen, ada data mahasiswa, mata kuliah dan kelas kuliah. Mata kuliah itu AKT, kodenya itu AKT 4043. Kalau kelas ya kelas C, B, A, D, dan seterusnya. Nah, coba Anda buat model data berupa entitas, atribut, dan tipe data yang cocok untuk keempat data ini, beserta relasinya. Ya, jadi bagaimana, tadi saya sudah menyebutkan sedikit ya mengenai relasi, bagaimana, tapi tadi kan hanya kelas ya, nah, sekarang ada mata kuliah dan kelas, ini dua hal yang berbeda. Jadi dosen, FPIWJY, mahasiswa FPIWJY, mata kuliah dan kelas kuliah, coba buatlah entitas beserta atribut dan tipe data yang tepat untuk masing-masing entitas ini. Kalau entitasnya ya sudah 4 itu berarti ada 4 entitas ya, tidak usah diragukan lagi. Tetapi atributnya apa tiap-tiap entitas itu? Dan tipe data yang cocok apa untuk atribut? Nah, lalu kalau sudah selesai buat itu, buat modelnya, ya, nanti bentuk modelnya seperti apa? Tidak usah ruwet-ruwet. Bentuk modelnya nanti seperti ini saja. Nah ini, jadi ada nama entitasnya, kemudian pakai huruf besar semua, dan atributnya apa? Pakai huruf kecil. Lalu nanti relasinya bagaimana? Dosen dengan mahasiswa bagaimana? One to many to many, one to one, atau bagaimana? Ya, oke. Jadi seperti itu. Nah, lalu kalau sudah Anda buat script untuk mewujudkan tabel atribut dan relasi tersebut ke dalam MySQL. Jadi nanti yang dikumpulkan ada dua, satu tipe data, dua script MySQL-nya. Ya, marilah kamu kan sudah membuat gitu ya. Apa yang kamu buat, saya lihat oke gitu ya. Hanya nanti perlu diuji coba di MySQL-nya ya, jalan atau tidak, ada error atau tidak, itu ya. Pak. Oke, itu Pak, untuk untuk saya kok MySQL-nya di 64 bit kok nggak bisa dibuka ya, Pak? maksudnya nggak bisa dibuka gimana? Ada link yang kemarin saya nyoba-nyoba, jadinya bisa nginstalnya pakai XAMPP, Pak. Ya nggak masalah sih, tapi MySQL-nya jalan kan? Nah, MySQL-nya tuh nggak bisa diinstal di laptop saya, Pak. Soalnya kan itu 32 bit. Oh bisa. Kalau Bisa ya, Pak? laptopmu ya bisa. Lah, punya saya itu 64 bit, tapi MySQL-nya 32 bit. Ya nggak bisa itu kalau dibalik. Aplikasi 64 bit tidak bisa diinstal di sistem operasi 32 bit. Tapi kalau kebalikannya, aplikasi 32 bit bisa diinstal di operating system 64 bit. Oh, kayak gitu. Oke, Pak. Kita Ya. coba, Pak. Oke. Dan semua MySQL yang ada di yang di-download itu hanya ada 32 bit. Karena itu gratisan. Sepertinya Oke, Pak. disengaja untuk membatasi kapasitas. Oke, ada lagi yang akan ditanyakan? Untuk batas waktu pengumpulannya kapan ya, Pak? Ada di situs kuliah kamu tuh. Nih, tanggal 30 September, jadi 2 minggu. Oke, Pak. Nah, makanya dilihat situs kuliah, ya. Ngecek situs kuliah secara rutin. Sama yang itu apa yang tugas waktu minggu kedua kalau nggak salah. Saya Tugas udah kecil. submit kok nggak. Enggak. Masuk ya, Kamu Pak? belum submit. Kamu belum handed in. Baru kamu upload tapi belum kamu submit. Makanya nggak muncul. Bentar. Kalau saya berikan SS saya bikinnya bisa kumpul ulang nggak, Pak? Jadi Ya kan nggak bisa, udah lewat kok. saya kan save-nya udah lama tuh. Nah, saya udah submit. Iya, betul. Tapi sekarang begini loh. Bayangkan kalau ini bukan kelas online. Kamu sudah buat tugas, sudah kamu cetak, tapi tidak kamu serahkan ke tangan dosennya. Apa yang terjadi? Ya sudah. Ya kan? Ya. Batas waktu ini sudah lewat, ya sudah. Gitu loh. Oke, Kasihan Pak. seperti Marilla dan yang lainnya sudah mengumpulkan tepat waktu, kan nggak fair juga kan? Baik, Pak. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Udah sih.
Oke. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan kita. Ya. Minggu depan saya masih akan melanjutkan video meeting, jadi nanti akan saya set. Ya, kita akan ketemu lagi dengan cara seperti ini. Oke, selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Siang.